Deklarasi Beijing yang digagas oleh Cina untuk kemerdekaan Palestina merupakan langkah signifikan dalam upaya perdamaian global. Dalam deklarasi ini, Cina berhasil menyatukan 14 faksi-faksi di Palestina yang selama ini terpecah untuk tujuan kemerdekaan dan kemanusiaan. Meskipun Cina adalah negara komunis, mereka menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap perjuangan Palestina, jauh melampaui banyak negara yang tampak sangat Islami atau religius seperti di Indonesia. Ironisnya, di masa lalu warga keturunan Cina di Indonesia sering mengalami diskriminasi dan ejekan. Namun mereka menunjukkan kesabaran dan ketabahan, terus memperbaiki diri dan kini tampil sebagai bangsa yang kuat dan berpengaruh di panggung internasional. Cina tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan teknologinya sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam isu-isu global, termasuk hak asasi manusia dan kemerdekaan Palestina. Deklarasi Beijing menjadi bukti nyata bahwa Cina tidak hanya peduli pada kepentingan nasionalnya, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan dan keadilan di Palestina. Mereka menawarkan dukungan yang konkret, menunjukkan bahwa solidaritas tidak mengenal batas ideologi atau agama. Langkah ini mengundang refleksi bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk lebih proaktif dan berperan dalam mendukung perjuangan Palestina. Cina telah membuktikan bahwa dengan ketekunan dan komitmen, sebuah negara dapat bertransformasi dari yang diremehkan menjadi kekuatan yang membawa perubahan positif bagi dunia. Tetapi yang lebih penting adalah Palestina wajib merdeka. Belas faksi-faksi Palestina yang menandatangani deklarasi Beijing, diantaranya ada Fatah dan Hamas yang seringkali terlibat konflik ya. Nah, selain itu ada lagi Front Populer untuk Pembebasan Palestina, ada lagi Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Gerakan Jihad Islam Palestina, Partai Rakyat Palestina, kemudian Front Perjuangan Arab Palestina, Front Perjuangan Rakyat Palestina. Jadi ternyata banyak juga gerakan-gerakan di Palestina untuk tujuan kemerdekaan Palestina sendiri. Kemudian ada Uni Demokratik Palestina atau FIDA, kemudian ada Front Pembebasan Palestina. Nah, dari kesepakatan deklarasi Beijing ini, maka mereka menyepakati beberapa hal berikut. Yang pertama, menyatukan upaya nasional untuk menghadapi agresi Zionis dan menghentikan genosida yang dilakukan oleh negara pendudukan dan kelompok pemukim yang didukung oleh Amerika Serikat. Mereka juga sepakat untuk menolak upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka, memaksa entitas Zionis untuk mengakhiri pendudukannya di jalur Gaza dan seluruh wilayah pendudukan lainnya, dan menjaga kesatuan tanah Palestina termasuk tepi barat, Yerusalem, dan jalur Gaza. Yang kedua, poin yang kedua itu faksi-faksi Palestina menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menegaskan tidak sahnya kehadiran pendudukan dan pemukiman Israel di tanah negara Palestina dan menekankan perlunya penghapusan pemukim tersebut sesegera mungkin. Lalu poin ketiga itu isinya begini: berdasarkan perjanjian rekonsiliasi nasional yang ditandatangani di Kairo pada 4 Mei 2011 dan deklarasi Aljazair yang ditandatangani pada 10 Desember 2022, faksi-faksi sepakat untuk terus menindaklanjuti implementasi kesepakatan untuk mengakhiri perpecahan dengan bantuan Mesir, Aljazair, dan Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia.
Isinya sebagai berikut. A. Komitmen terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya sesuai dengan resolusi PBB yang relevan, khususnya resolusi 181 dan 2334, dan menjamin hak untuk kembali sesuai dengan resolusi 194. Kemudian poin B-nya, hak rakyat Palestina untuk menolak pendudukan dan mengakhirinya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB, dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan perjuangan mereka untuk mencapainya dengan segala cara yang ada. Jadi dengan demikian Palestina terus diperjuangkan oleh Cina